dan membuat para pekerja lebih efektif dalam mempertahankan kondisi peralatan secara lebih optimal. Nah, itu dia 3 strategi yang bisa kita coba terapkan dalam rangka melaksanakan kegiatan pemeliharaan terhadap fasilitas. Jangan lupa ya Bapak Ibu, strateginya adalah perbaikan, pencegahan, dan pembagian tugas. Pada akhirnya, upaya pemeliharaan yang baik terhadap berbagai fasilitas di TPS 3R akan membawa kita pada tercapainya program pengelolaan sampah di TPS 3R. Sebab, hampir seluruh kegiatan operasional sangat bergantung pada fasilitas yang ada. Setuju ya Bapak Ibu? Nah, kira-kira Bapak Ibu sendiri mau pakai strategi yang mana nih di TPS 3R-nya? Realistis, jadi kita berpikir saat ini TPS masih dalam adaptasi menuju visi besarnya yang baru. Itu. Terus untuk kenapa saya memilih strategi tersebut? Dikarenakan balik lagi ke poin yang tadi saya sampaikan bahwa manajemen belum siap untuk menggunakan strategi pencegahan dan strategi pembagian tugas yang optimal. Tapi ada tapinya, kalau di TPS yang baru ini untuk masing-masing tugas sudah saya delegasikan. Untuk pencacah sudah ada, tapi masih belum optimal karena kita masih berproses. Itu. Terus tantangan yang akan muncul dari manajemen sendiri, kita realistis kadang-kadang di lapangan itu staf merasa kurang memiliki terhadap TPS. Itu yang sedang saya perbaiki sekarang, mentalnya dia dan cara berpikirnya dia, dan dibantu dengan McKinsey. Semoga kita bisa memperbaiki karakter staf yang kurang merasa memiliki itu. Kemudian masalah tantangan tidak jelasnya dana untuk perusahaan dan waktu pengerjaannya. Kadang-kadang dalam memperbaiki mesin fasilitas itu kan belum jelas berapa biayanya, berapa lama untuk pengerjaannya. Sedangkan sampah di TPS Rumah Asri itu pelanggan kita saat ini udah 1.400. Jadi harus continue, nggak boleh stop harusnya itu. Yang ke depan adalah kenapa di bawah TPS 3R, di bawah BUMDes, kami ingin TPS 3R menjadi suatu unit bisnis nanti di bawah BUMDes. Sementara menyusui dulu dari BUMDes atau dana penyertaan modal dari desa. Nah, apa yang ditulis tadi di sini, terutama yang saya petik di aktivitas 4A tersebut, ada strategi yang dipilih. Saya kira 3 strategi ini kita gunakan. Sementara mungkin ada di strategi 2B, strategi perbaikan. Tapi menurut kami, ke depan adalah ketika TPS 3R nanti memiliki pengelolaan operasional yang baik, itu wajib mulai dari aturan tata tertib, SOP, peningkatan kapasitas daripada tenaga kerja di sana, sehingga berdampak pada kos yang dikeluarkan atau pendapatan yang dihasilkan dari produksi yang dihasilkan dari produk yang dihasilkan dari TPS 3R tersebut. Karena ketika saya lihat di sini ada strategi pembagian tugas, pencegahan dan perbaikan, ini sebenarnya ada kos yang dikeluarkan. Ketika diperbaikan, kita lihat satu mobil armada itu pasti akan rusak, Pak. Kita sudah bisa hitung dari awal itu. Kalau mobil umurnya berapa, tinggal hitung penyusutan aja. Dan perbaikan wajib kita lakukan dalam kurun waktu tertentu, dan itu bisa dihitung di awal kosnya. Di luar kejadian kecelakaan dan lain-lain. Sedangkan untuk mengejar kos yang kita keluarkan, kita harus melihat produk yang kita hasilkan dari produksi daripada TPS 3R tersebut. Berapa yang bisa kita hasilkan pendapatannya untuk menutupi kos yang kita keluarkan. Kemudian ada strategi pencegahan. Penting kita lakukan untuk mengurangi kos yang kita keluarkan untuk memperbaiki. Contoh, kalau memang kita tidak bekali tenaga kerja kita di lapangan, tidak ditingkatkan kapasitasnya, jadi mereka tidak akan paham bagaimana merawat mochi, bagaimana menstarter mesin, kemudian dan lain-lain, sehingga ya proses yang malpraktek tersebut akan berdampak pada suatu kerusakan mesin yang harus diperbaiki. Nah, jadi itu mungkin yang kita lihat, bisa lihat korelasinya antara
strategi pembagian tugas, pencegahan dan perbaikan. Kemudian di sini lebih luas seperti yang saya katakan tadi bahwa TPS hadir adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang digulirkan dari kota desa. Jadi apa? Regulasinya kurang lebih 2 tahun yang lalu ya. Jadi ketika desa dilimpahkan harus selesai, menurut saya kurang adil Pak, karena kita punya dinas DLHK yang punya tugas di situ, Pak. Anggaran besar. Nah, ketika kita berbicara sampah, di sini kita harus bicara berbagi tugas. Kalau kita menyiapkan TPS 3R, jujur di tahun 2014 kemarin kita Ubung Kaja menolak DLHK untuk hadir di desa kita, Pak. Kami tuduh DLHK lah penyebab kekotoran desa kami. Kenapa? DLHK hadir itu pagi hari jam 8, jam 8, jam 12, jam 2 sore, malam, tempat bersih. Ketika kita tolak mereka, kita hadir kelola sampah di tingkat banjar, kita siapkan depo, tugas mereka hanya ambil di situ saja. Gampang kan tidak, Pak? Mereka ada pertentangan juga karena di situ ada tanda kutip aja. Jadi ada yang diperlukan di situ. Nah, di sini kita berpikir kalau di Ubung Kaja itu saya ingin TPS 3R itu adalah bagian dari pencarian solusi. Yang kedua adalah TPS 3R bisa menjadi unit bisnis dalam BUMDes. Karena beberapa tahun ini dana kita berasal dari penyertaan modal dari APBDes. Tidak mungkin TPS 3R itu akan terus dibiayai dari dana APBDes. Ketika dia adalah unit bisnis, berarti di situ akan ada produk yang dihasilkan untuk menutupi daripada pengeluarannya sendiri, Pak. Dan itu ditarget berapa tahunkah TPS 3R nanti akan disusui oleh desa? 3 tahunkah? 5 tahunkah? Itu tergantung dari pengelola dan bagaimana sistem kita nanti mengelola masyarakat kita itu agar bisa ke sana. Nah, kemudian bagaimana kita melengkapi alat-alat kita di TPS 3R, kami kira format atau standarnya sudah ada. Baik dari Kementerian PU, dari pemerintah Kota Denpasar itu sudah ada. Terkait inovasi, silakan Pak, kalau dengan residu habis sampai di TPS 3R, kami kira luar biasa Pak. Berarti pemerintah kota dan provinsi aman-aman saja Pak. Sudah selesai di desa Pak. Coba kalau kita lihat regulasi Pak ya, sekarang besok ada itu punya dana. Kalau kita baca di Pergub dan di punyanya Pak Gubernur itu ada Pak jelas-jelas pengelolaan dana desa adat itu ada berbunyi bahwa memang digunakan untuk apakah adat itu sudah berbuat, apakah kota juga sudah berbuat terkait dengan ini. Harusnya ide untuk pembakaran residu dengan mesin yang tadi disampaikan itu ada di mereka, bukan ada di kita. Provinsi, pemerintah kota, kabupaten harusnya menyiapkan, apalagi izinnya susah kan? Apalagi untuk kita seorang desa dengan regulasi modal yang kecil akan membuat mesin seperti itu. Setahu saya pasti itu tak bisa diam, Pak. Dia harus hidup terus dan konsumsi plastiknya adalah cukup tinggi. Kalau berhenti mungkin tidak akan nyambung mesin ini. Nah, jadi singkatnya adalah di pemikiran kami di Ubung Kaja, TPS lahir sebagai satu mencari masalah dari permasalahan sekarang, sampah. Yang kedua, bisa menjadi unit bisnis. Dalam 3 tahun nanti sudah surplus, bisa memberikan PAD ke desa. Kemudian TPS 3R khususnya di desa Ubung Kaja, kita ada 18 banjar yang kita layani, sedangkan baru 3 pilot project dengan McKinsey. Masih ada 14 banjar yang masih kriang-kriung tidak terlayani. Mau bawa kemana? Mau buang kemana? Nah, ini yang harus bijak seorang pemimpin di desa itu, bagaimana memfasilitasi sampah ini dulu. Syukurnya kita Ubung Kaja sudah punya TPS 3R. Bagaimana kalau desa yang lain yang belum punya? Ini perlu pendampingan yang ketat dari pemerintah kota dan provinsi. Kemudian kami di Ubung Kaja itu belum ideal Pak. Jadi harus ada minimal 4 TPS 3R untuk mengakomodir semua sampah yang ada di desa kita. Berarti saya harus mencari ke Kementerian PU sekarang minimal 2 unit TPS anggarannya yang kita siapkan kami bangun.
Pertanyaannya, lokasinya di mana, Pak, lahannya di mana? Ngomong dengan desa adat belum matching, Pak. Karena di adat belum paham, belum merasa bahwa sampah itu bukan masalah kita, masih masalah di dinas. Ini terjadi di desa kita, Pak, bukan di desa Bapak.